Tidak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan. Dan tidak ada satu pendeta yang berkata, saya nggak punya pergumulan. Nggak ada itu. Saudara. Semua punya pergumulan. Karena pergumulan dalam hidup itu sudah menjadi bagian satu realitas hidup. Yang tadi saya gambarkan seperti apa yang Ayub katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan impact dari pergumulan itulah dalam hidup kita menjadi kita takut, cemas, khawatir. Nah sekarang di kondisi pandemi ini, impact dari pergumulan hidup karena kondisi pandemi ini terdampak orang takut, khawatir, cemas. Tetapi saudara-saudara, di keadaan sekarang ini iblis sedang memanfaatkan. Iblis sedang memanfaatkan. Iya. Iblis sedang memanfaatkan. Dan nanti kita akan lihat jawaban dalam tulisan firman Tuhan. Saya baca sebuah tulisan saudara. Secara ilmu kesehatan, kalau orang takut, khawatir, cemas, dia akan berdampak dalam tubuh manusia, tubuhnya. Dalam buku kesehatan saya baca di situ bahwa ada satu hormon dalam tubuh manusia, iya. Saya tidak tahu apa itu hormon, tapi disebut hormon kortisol. Pak Putar pernah dengar kayak gitu ya? Iya. Jadi ketika orang takut, orang cemas, orang khawatir, hormon kortisol ini dia akan naik, ya. Dia akan naik, ya saudara. Dan gejalanya adalah ketika orang sudah tidak konsentrasi, dia marah-marah, saudara. Dia gampang tersinggung, saudara. Ya, pikirannya pendek, dia tidak berpikir sehat lagi. Ini tanda ini orang sedang takut, khawatir, cemas, dan berdampak menyebabkan dia stres. Dan ini akan menjadikan pribadi orang itu, dia akan sakit kepala. Dadanya akan berdegup kencang, saudara, berdetak kencang. Lalu kemudian tubuh badannya akan terasa lemas, saudara. Ini gejalanya. Saya tanya saudara, pernah saudara merasakan ada gejala ini jantung ini kan duk cepat begitu? Ya. Di antara banyak faktor termasuk faktor engkau sedang takut, engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir. Adakah di antara saudara sakit kepala, pening, saudara-saudara? Ya, ini berarti pertanda engkau sedang stres, takut, khawatir, cemas, sehingga berdampak di saraf-saraf kepala. Atau adakah mungkin saudara terasa kayak gini? Waduh, benar-benar saya lemes, lutut saya gemeteran. Mau berjalan sudah gak kuat. Pernah saudara? Orang pernah sampaikan, aduh saya sudah gak kuat berjalan, terasa lumpuh. Ini pertanda engkau sedang takut, engkau sedang cemas, engkau sedang khawatir, dan berdampak kepada hormon kortisol itu, sehingga menyebabkan kita gak berdaya. Ketika dalam kondisi demikian dia takut, cemas, khawatir, iblis masuk dalam pikirannya. Saudara-saudara, hati-hati. Nanti kita akan lihat apa kata firman. Kalau orang takut, cemas, khawatir, lalu kemudian ketika tidak berserah kepada Tuhan, iblis akan meracuni pikiran. Karena pada kondisi, pada posisi inilah manusia ada pada titik nol, saudara. Titik nol ada di mana? Titik nol adalah pada ketika manusia takut, cemas, khawatir, itu yang disebut dengan stres. Pikirannya di sini iblis masuk. Kalau orang takut, cemas, khawatir, dia stres, gejalanya dia marah-marah, dia nggak menganggap itu benar, salah, nggak. Coba kalau saudara, saya mau lanjutkan pelajaran saudara ya. Iya. Kalau orang dalam kondisi demikian kan, apa saja dia mau lakukan. Maaf kata, ada pisau dapur, dia rela, dia lukai badannya kan. Mengapa bisa demikian? Karena dalam kondisi demikian manusia ada pada titik nol. Dan iblis masuk dalam pikirannya, meracuni pikirannya.
Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang di kondisi pandemi. Di tengah ketakutan yang sekarang sedang terjadi, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka di tengah ketakutan yang sedang terjadi sekarang ini, iblis akan memanfaatkan, dia akan masuk dalam pikiran-pikiran manusia, dan manusia akan diperdaya olehnya. Saudara-saudara, terima kasih Pak Ibu. Ketika dalam keadaan takut, Daud, ketika dalam keadaan perasaan serem, ketika dalam keadaan dia merasa kekhawatiran, tetapi dia mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka kita mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pemelihara dalam hidup. Iya. Mengapa kita mau serahkan kepada Tuhan? Kau jangan tanggung sendiri. Jangan tanggung sendiri. Jangan ego pikul sendiri. Rasa takut itu terus membuat ego jadi bongkok, dan akhirnya iblis merasuk hati dan pikiran. Nah, kalau iblis merasuk hati dan pikiran saudara-saudara, maka kita akan merasa sebuah perasaan hidup ini percuma. Hidup ini ya ingin rasa mati saja. Itu pikiran-pikiran yang dirasuki oleh iblis. Daud mengajarkan dalam ayat di sini, jangan engkau tanggung sendiri rasa takut, cemas, khawatir itu. Jangan engkau pikul sendiri, tetapi kita harus serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan adalah bicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan di dalam kondisi. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Lihat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengungung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebelum masih di ayat ini, apa ayat ini berkata? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus serahkan? Pertama tadi sudah terjawab, karena Tuhan pemelihara hidup. Yang kedua, mengapa kita harus serahkan? Segala kekhawatiran. Kekhawatiran ini saya identikan paralel dengan rasa takut, cemas, khawatir. Sebab kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka iblis akan masuk pikiran kita. Nah, ayat ini satu paket dengan ayatnya yang ke-8. Serahkan segala kekhawatiranmu. Karena ayat 8 berkata, sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjaga-jaga keliling. Orang ada pada titik nol, dia nyaris kehilangan kesadaran. Sebetulnya kalau orang takut, orang cemas, ya saudara, orang khawatir, frekuensi dalam tubuh tingkat kesadarannya itu dia berkurang. Dia berkurang. Dengan indikasi tadi, ketika dia marah-marah, dia gampang tersinggung, dia nggak konsentrasi lagi, dia berpikir pendek. Ini pertanda dia sedang ada pada kondisi bahwa sudah mulai kehilangan kesadaran. Berserah kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita mau tetap percaya Tuhan sanggup tolong saya. Di tengah kondisi keadaan yang sekarang sedang terjadi, saya tidak memberi kesempatan kepada iblis yang mengganggu, yang merasuk pikiran saya. Saya mau berserah kepada Tuhan, seperti apa yang Daud katakan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan adalah keselamatanku. Jadi juga menjadi keselamatan saudara dan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Maka sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, dan sebentar kita nyanyikan pujian ini, Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Ketika kita mau datang kepadanya dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, maka pasti oleh kuasanya, oleh Roh Kudus, Dia sanggup melawat saudara dan saya, sehingga kita akan tetap kuat, tetap berdiri melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Iblis dikalahkan, iblis dipatahkan. Dia nggak punya hak untuk mengganggu saya, dia tidak punya hak untuk mengganggu saudara. Ketika kita mau berserah kepada Tuhan.